Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Ana yang pada kesempatan ini akan menyampaikan materi yaitu tentang visi misi sekolah, tentang perkenalan guru dan juga tentang profil sekolah. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, bukan pelajaran ya, ini kan masih perkenalan, mohon maaf. Kalau misalnya Bu Ana mengatakan selamat pagi anak-anak, gimana? Jawabannya pagi, 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 begitu ya, dengan penuh semangat. Itu kalau ada guru yang mengajak ucapan selamat pagi, salam pagi, jawabannya seperti itu. Dan kalau misalnya nanti ada yang bertanya, apa kabar anak-anak? Kalau orang kan biasanya baik, sehat, luar biasa. Nah, kalau dispensada kurang lengkap. Jadi kalau ditanya, apa kabar anak-anak? Jawabannya, alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik, spensada jaya. Begitu ya. Ingat kan? Saya ulang lagi ya. Sebelum materi, saya ajari salam spensada. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik, spensada jaya. Gak boleh lupa loh ya. Nanti dites di akhir MPLS. Baik anak-anak, kita mulai saja ya materi kita yang pertama, yaitu berkaitan dengan visi misi sekolah. Nah, mari kita simak bersama-sama materinya. Baik anak-anak, sekarang kita belajar atau mengenal tentang visi misi SMP Negeri 1 Dau. Nah, untuk SMP Negeri 1 Dau ini punya visi misi sebagai berikut. Untuk visi, yaitu terwujudnya generasi berakhlak mulia, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Jadi di sini diharapkan nanti anak-anak itu setelah lulus dari sini, itu anak-anak menjadi anak yang punya akhlak mulia, anak yang berprestasi dan berwawasan lingkungan. Nah, apa yang harus dilakukan supaya bisa mencapai visi itu? Sekolah mempunyai misi, yaitu antara lain 1, menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi untuk menjadikan kalian menjadi makhluk yang mulia, insan yang mulia, maka di sini sekolah berusaha menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama sehingga anak-anak menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang dilakukan? Yaitu di sini antara lain untuk yang beragama Islam atau Muslim, kita mengadakan dari awal ada yang namanya gerakan literasi Al-Quran. Jadi pagi ada pembiasaan untuk membaca Al-Quran. Nah, untuk yang non-Muslim itu juga diberi pelajaran khusus keagamaan oleh guru yang beragama selain Islam, sesuai agama masing-masing. Kemudian juga ada yang kita lakukan, yaitu kebiasaan untuk sholat duhur berjamaah, kemudian sholawatan, memperingati hari besar-besar agama, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu menumbuh kembangkan budaya karakter bangsa. Nah, bagaimana anak-anak ini bisa menjadi orang yang punya karakter bangsa Indonesia? Indonesia itu terkenal orang yang sopan dan santun, orang yang sangat mencintai tanah air. Apa yang harus dilakukan di sini? Tentunya banyak sekali. Yaitu antara lain, misalnya upacara bendera. Kemudian selalu menanamkan kedisiplinan. Kemudian bisa juga di sini kita mengajarkan anak-anak untuk senantiasa mengikuti aturan-aturan, ya, yang dalam hal ini aturan-aturan yang tentunya sesuai dengan karakter nilai bangsa. Nah, yang ketiga yaitu menumbuh kembangkan budaya peduli lingkungan. Nah, lingkungan ini bisa lingkungan sekitar kita ya. Lingkungan itu kan bisa lingkungan masyarakat, bisa lingkungan sosial, bisa lingkungan hidup di sekitar kita. Nah, yang dibahas di sini adalah terutama masalah penerapan 7K. Nah, untuk 7K ini ada kebersihan,
Nah, untuk kebersihan, misalnya anak-anak diajarkan untuk biasa membuang sampah pada tempatnya. Jadi nggak boleh nanti datang ke sekolah, misalnya ya, bawa bekal dari rumah. Padahal di sini tidak ada jualan berbungkus plastik. Ternyata sama ayah bundanya dikasih misalnya Oreo. Nah, ini bungkusnya setelah makan dibuang sembarangan. Ini di sekolah ini dilarang. Jadi sudah disediakan banyak tempat sampah untuk supaya anak-anak itu bisa membuang sampah pada tempatnya. Ada keamanan. Nah, untuk keamanan di sini ya setiap pelajaran dan sebagainya itu kegiatan semua atau pintu gerbang ditutup dengan harapan tidak ada orang yang berniat jahat atau datang ya, tidak ada kepentingan misalnya seperti itu. Kemudian ketertiban. Jadi ada budaya antri, budaya tertib ya. Itu kita perhatikan supaya kehidupan itu menjadi lebih nyaman. Keindahan, kerindangan, ini ada kegiatan penanaman pohon, penanaman bunga, ya. Makanya kamu lihat kan ketika kamu melihat Spensada, belum masuk saja itu dari jalan sudah kelihatan bahwa sekolah kita itu punya hutan, ya, punya taman-taman indah. Jadi itu salah satu dari bentuk mengembangkan budaya peduli lingkungan. Nah, sekarang masalah kekeluargaan. Kekeluargaan anak-anak di sini juga Bapak Ibu guru, teman-teman kalian, kakak-kakak kelas, itu semuanya diajarkan bagaimana peduli pada orang lain. Misalnya saja ada anak yang sakit, temanmu yang sakit, ya tentunya yang rumahnya dekat atau yang satu kelas, kita bersama-sama nanti bahasa Jawanya itu besuk ya atau nyambangi gitu ya, supaya cepat sembuh, ada semangat, ada temannya yang memperhatikan, yang merindukan, seperti itu. Nah, untuk kesehatan di sini sekolah itu juga membuat aturan melarang anak-anak jajan sembarangan. Jadi seandainya di depan pintu pagar ada orang jualan yang lagi ngetren kan cilok ya, anak-anak suka cilok kan? Nah, pasti suka kan? Itu adalah makanan favorit tentunya. Nah, ini dilarang itu jajan di luar sana. Karena apa? Karena sausnya itu mengandung zat-zat yang sangat berbahaya. Nah, ini dilarang dari kesehatan. Kemudian juga anak-anak diimbau jangan tidur terlalu malam. Kenapa? Supaya cukup istirahat, biar tidak mudah sakit, besoknya bisa semangat ikut pelajaran. Itu contoh-contoh sedikit saja yang sudah dilakukan oleh SMP Negeri 1 Dau. Nah, selanjutnya misi yang keempat yaitu melaksanakan proses belajar mengajar yang tertib dan berkualitas. Bagaimana mengajar belajar yang tertib dan berkualitas? Ya tentunya antara siswa dan guru itu harus saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Jadi kalau misalnya ada gurunya menjelaskan, anak-anak harus tertib, tidak boleh ngomong sendiri, tidak boleh biasanya kadang-kadang gurunya ngomong, padahal itu hal penting, tapi kalian lebih memilih cerita-cerita sama temannya, atau mungkin tidak memperhatikan. Nah, itu termasuk pembelajaran yang tidak tertib. Supaya tertib, berarti harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Sehingga pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang benar-benar berkualitas. Diharapkan ada hasilnya, begitu. Berikutnya, nah, untuk mewujudkan prestasi, ini ada pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Maksudnya di sini anak-anak itu tidak boleh hanya duduk diam saja, menonton saja, ya. Tapi kalian harus aktif. Aktif misalnya menyampaikan ide, kalau nggak ngerti harus bertanya, seperti itu. Karena apa? Di sini tidak hanya sekedar belajar, tapi juga melatih kalian untuk punya keberanian menyampaikan pendapat yang baik, pendapat yang positif. Itu anak-anak. Pokoknya harus aktif, kreatif, ya efektif dan menyenangkan. Berikutnya, nah untuk prestasi juga ini akan dilakukan penilaian yang namanya penilaian autentik, yaitu penilaian yang betul-betul hasil penilaian
dari apa yang sudah kamu lakukan. Di sini ada 3 ranah yang akan dinilai, yaitu ranah kognitif. Apakah ranah kognitif itu? Yang dinilai adalah hasil pengetahuan kalian. Jadi misalnya nilai ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir tahun, nah atau akhir semester, itu namanya penilaian kognitif. Sekarang psikomotor. Psikomotor yang dinilai adalah keterampilan anak-anak. Di sini kan ada banyak ya, misalnya pelajaran prakarya, atau mungkin pelajaran lain, IPA termasuk juga bisa ada penilaian psikomotor. Misalnya, kalian diberi tugas melakukan sebuah tindakan. Kalau prakarya misalnya, kalau sekarang ini kan lagi COVID ya, banyak COVID ya, kira-kira apa ya anak-anak yang cocok ya? Misalnya, keterampilan buat apa? Nah, ini yang gampang sekarang ini adalah keterampilan membuat hand sanitizer. Kalau kemarin kan sulit, ini ada bahan dari daun sirih, kemudian bahan-bahan yang lain, itu banyak sekali. Nah, itu keterampilannya harus ada menunjukkan proses, gimana kamu membuat sendiri, atau ibunya yang membuatkan. Nah, itu keterampilannya itu yang dinilai. Kemudian yang ketiga, yaitu penilaian afektif, sikap. Nah, di sini sikap anak-anak sangat penting. Di SMP Negeri 1 Dau tidak hanya mengutamakan kognitif psikomotor, tetapi yang lebih utama adalah masalah sikap, kepribadian, dan karakter. Nah, untuk sikap, tentunya anak-anak sudah paham bagaimana bersikap terhadap guru, bagaimana bersikap terhadap teman-temannya, apalagi kepada kepala sekolahnya, ya, harus mendengarkan apa yang menjadi nasihat dari Bapak Ibu guru. Karena ini saya sampaikan saja, jangan sampai nanti ada anak itu yang sebenarnya pintar, terampil, tapi karena sering tidak sopan terhadap Bapak Ibu guru, suka bolos, ya, atau mungkin suka mengganggu teman-temannya. Kalau frekuensinya terlalu sering dan tidak ada perubahan ke arah lebih bagus, ya ini menjadi bahan pertimbangan, mungkin anak-anak bisa tidak naik. Jadi sebenarnya gampang kan untuk naik kelas? Ya, ikuti pelajaran dengan baik, tidak bolosan, ya, sopan terhadap guru. Kemudian kalau ada tugas-tugas, siapapun yang memberi tugas selalu dikerjakan. Insya Allah di sini tidak sulit, ya. Akan kami pertimbangkan semua usaha yang sudah kamu lakukan. Itu anak-anak yang dimaksud dengan penilaian autentik tadi. Nah, sekarang yaitu tentang misi mewujudkan peningkatan prestasi kelulusan. Bagaimana apa yang dilakukan oleh sekolah? Di sini sekolah antara lain yaitu selalu melihat kembali, meninjau kembali tentang KKM. Kalau misalnya KKM 70 kok terlalu rendah, dinaikkan misalnya begitu. Supaya bisa mencapai KKM, tentu di sini anak-anak harus mengikuti apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru. Ada misalnya ya, kalau sudah kelas 9, itu nanti kita ada bimbel. Kalau kelas 7, kelas 8, ada ekskul OSN. Nah, siapa yang ingin prestasi di bidang IPA, ada OSN IPA, ada OSN Matematika, ada OSN Bahasa Inggris. Nah, di situ tentu dalam rangka peningkatan prestasi kelulusan. Berikutnya, yaitu mengembangkan potensi siswa dalam menggunakan pengetahuan dan teknologi. Jadi anak-anak yang sekarang ini mungkin masih bahasanya kerennya ya, bahasa kerennya itu ya, gaptek, gagap teknologi. Tidak bisa mengoperasikan komputer, tidak bisa mengoperasikan laptop. Nanti di sini jangan khawatir, kita punya lab komputer. Anak-anak nanti akan diajak belajar komputer bersama, diajari cara mengoperasikan. Ya, dengan demikian anak-anak potensinya di dalam pengetahuan dan teknologi itu bisa lebih bagus. Itu. Kemudian
melatih peserta didik menjadi manusia terampil, mandiri, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, di sini anak-anak tadi saya katakan, percuma ya orang itu pintar, tapi kalau tidak jujur. Percuma pintar kalau tidak terampil, tidak mandiri, dan bertanggung jawab. Maka di sini kita mengutamakan supaya anak-anak jadi terampil. Nah, terampil bagaimana? Ya dilatih. Mandiri, misalnya guru akan mencoba memberikan kepercayaan pada kalian untuk mengerjakan itu, ya diusahakan tanpa bantuan orang lain. Jujur. Kalau ulangan nggak boleh ngerpek misalnya. Terus kalau nggak bisa tanya temannya, nggak dikasih tahu, nggak boleh. Apa ya? Ngancam, awas ya. Kamu nggak mau ngasih tahu, awas ya. Kalau kamu nanti nggak ngasih tahu pekerjaanmu. Nah, kalau nggak nyontohi saya, itu nggak boleh. Karena apa? Itu nanti akan menjadikan kamu menjadi manusia yang tidak mandiri, manusia yang tidak jujur, dan juga manusia yang tidak bertanggung jawab. Makanya di sini apapun yang penting hasilnya itu adalah hasil kamu, ya kerjakan sendiri dengan kemampuan sendiri secara jujur dan bertanggung jawab. Berikutnya, di sini akan dikembangkan kemampuan olahraga. Nah, ini yang prestasi non akademis. Anak-anak yang punya hobi olahraga, insya Allah ya. Di sini ada Pak Guru namanya Pak Rizky. Anak-anak kan nanti saya kenalkan yang mana yang Pak Rizky itu. Nah, Pak Rizky itu adalah guru olahraga yang ada di SMP Negeri 1 Dau. Akan mengajarkan bagaimana teknik berbasket, bagaimana teknik bertenis meja, ya dan lain-lain. Kepramukaan, di sini ada Kak Ali, ada Kak Ninis. Siap melatih kalian, ya. Untuk di bidang kepramukaan, seni yang tangguh dan kompetitif. Di sini kamu jangan salah loh ya, kita punya guru, satu-satunya guru seni musik asli yang ada di Kabupaten Malang. Nah, beliau siapa? Yaitu Bu Aini. Bu Aini akan mengajarkan musik ansambel ya, ada angklung, ada gitar, ada ini apa namanya? Yang ditiup-tiup itu apa ya? Seruling ya, atau apa ya? Oh, maaf. Seruling itu kan yang dari bambu itu ya. Ini namanya recorder. Nah, sebetulnya ada ini ya video-videonya. Nanti mungkin akan bisa kami tunjukkan atau bisa lihat di YouTube. Ansambel SMP Negeri 1 Dau. Kamu lihat di sana, kamu cari. Itulah Bu Aini sedang mengajarkan bermain angklung dan musik-musik lainnya, gitu ya. Nah, untuk yang seni rupa, melukis, kita juga punya seniman handal namanya Bapak Akung Budiharto. Tuh, berikutnya Nana. Nah, apa saja kegiatan di sekolah? Ini sebenarnya sudah Bu Ana jelaskan tadi di depan. Ada beberapa kegiatan namanya gerakan literasi sekolah. Literasi sekolah ada dua, yaitu yang pertama adalah membaca buku-buku cerita. Ini nanti kamu akan disuruh membaca cerita, menyimpulkan, atau mungkin sampai menceritakan kembali apa yang sudah kamu baca. Ini dengan tujuan supaya kalian adalah anak-anak yang suka membaca. Karena orang yang suka membaca pasti orang yang punya wawasan sangat luas. Kemudian ada gerakan literasi Al-Quran. Nah, gerakan literasi Al-Quran ini khusus ya, tadi Ibu Ana jelaskan di depan, khusus bagi yang beragama Islam atau Muslim. Nah, bagaimana dengan yang non-Muslim pada saat gerakan literasi Al-Quran ini? Ya, mereka akan diberi bacaan sendiri oleh gurunya. Di sini ada namanya Bu Susi, ada Pak Akung, itu nanti akan mendampingi yang selain beragama Islam. Kemudian gerakan cinta lingkungan. Ini biasanya kita lakukan setiap hari Sabtu. Nah, apa yang dilakukan di sini? Yaitu anak-anak melakukan kebersihan, perawatan taman, penanaman bunga, atau mungkin yang lainnya, banyak sekali. Yang penting tujuannya adalah supaya lingkungan kita menjadi bersih,
kemudian menjadi hijau, menjadi indah, dan menjadi sekolah yang nyaman, gitu ya. Kemudian yang keempat anak-anak, ini memang kami mengadakan gerakan yang namanya gerakan melek huruf hijaiyah. Apa gerakan melek huruf hijaiyah? Di sini adalah gerakan untuk membantu ya, sekali membantu mengajari anak-anak yang belum bisa membaca sama sekali atau belum mengenal sama sekali huruf hijaiyah. Jadi kan kalau orang tidak bisa baca itu apa sih, gambarnya garis, ada kayak mangkok ada titik 1, ada titik 2 di atas, ada titik 2 di bawah. Ini kalau misalnya memang betul-betul tidak bisa sama sekali atau masih kurang lancar ya, ini nanti akan diajari ada jam khusus. Jadi jam khusus untuk gerakan melek huruf hijaiyah. Makanya nanti untuk yang belum bisa ngaji atau belum tahu huruf hijaiyah, nggak usah malu, nggak usah gengsi, nggak masalah. Karena di sini yang diajari bukan hanya kelas 7, kelas 9 pun diajari untuk yang belum bisa membaca dengan lancar. Itu. Jadi nanti kalau ditanya, siapa anak yang belum bisa membaca Al-Quran? Kalau memang belum bisa, ya langsung aja angkat tangan. Oh, saya belum bisa, Bu. Oh, saya masih bisa tapi masih gradul-gradul. Boleh, nanti akan dibantu oleh gurunya. Nah, terakhir ada ekstrakurikuler. Ini banyak sekali. Kita kalau tidak salah punya sekitar 20 atau lebih mungkin ya, 20 ekskul. Ini akan menampung semua bakat minat anak yang ada di SMP 1 Dau. Kalau kelas 7, kalau seandainya sudah normal ya, tidak ada COVID, maka kalian itu ada ekskul wajib, yaitu pramuka. Wajib, nggak boleh tidak ikut, wajib ikut. Nah, yang lainnya boleh milih salah satu dari sekian banyak ekskul tadi. Silakan milih. Kalau yang suka nyanyi ya milih nyanyi aja, ya. Jangan yang suka nyanyi milih apa ya, yang jauh dari hobi nyanyi kira-kira anak. Ikut silat, nggak nyambung ya, gitu ya. Nah, yang suka ini olahraga, misalnya hobi voli, ya ikut aja voli. Supaya apa? Minat bakat yang ada pada diri kamu itu akan semakin berkembang. Nah, itu harapannya. Nah, kalau semuanya menjadi lebih baik, ya yang tadinya nggak bisa servant, sekarang bisa, itu sudah merupakan sebuah prestasi, gitu anak-anak. Jadi kamu jangan terpengaruh oleh teman-temanmu, jangan sampai nanti di tengah jalan itu pindah ekskul, enggak boleh. Kalau udah milih ya itu harus ditekuni minimal 1 semester. Nah, ini anak-anak. Ini syarat naik kelas. Kalau normal ya, artinya kita tidak belajar online. Ini ada nilai akademis. Tadi yang ada kognitif, ada psikomotor, ada afektif tadi. Itu semuanya dinilai. Kalau yang non akademis apa? Nah, di sini kamu lihat ya, ada absensi. Absensi ini yang sering membuat anak tidak naik. Kenapa? Ternyata anak-anak ini terpengaruh oleh teman-teman sekolah yang, maaf ya, bukan teman-teman sekolah, teman-teman yang ada di luar sekolah, yang mereka tidak sekolah. Jadi bahasa ini sederhananya salah milih teman. Nah, ini kamu harus hati-hati. Carilah teman yang rajin supaya nggak bolosan, supaya nanti naik kelas. Perilaku. Kalau perilakunya ini nggak bagus, ya sudah dinasehati, diingatkan, kemudian sudah kena poin, misalnya nggak ada perubahan lebih bagus, ya tentu akan dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya nggak paham terus melakukan sebuah kesalahan, kemudian dinasihati guru, ditegur, dia mampu berubah, itu yang gak masalah, pasti akan dibantu. Artinya kamu ada usaha menjadi lebih baik. Seperti tadi, salam spensada harus selalu lebih baik, gitu ya.
Ekskul, harus punya nilai ekskul, wajib. Karena apa anak-anak? Ekskul bagi sekolah penting. Banyak orang sukses bukan karena matematikanya, ya matematika penting, IPA penting, bahasa Inggris penting, tapi ekskul juga penting. Anak-anak kenal nggak ya sama ini? Siapa ya? Bu Ana ini lama nggak mengikuti perkembangannya. Gonzales, kenal nggak sama Gonzales? Nah, pasti anak-anak kenal ya. Dia suksesnya bidang apa? Apakah bidang bahasa Inggris? Matematika? Tidak kan? Tapi bidang sepak bola. Ada chef, siapa ini ya? Yang di RCT itu loh, masak-masak itu ya. Itu kan orang sukses juga, bukan karena nilai akademis, tapi karena keterampilan memasaknya. Karena itu ekskul wajib harus ada nilainya. Bisa membaca huruf hijaiyah bagi yang muslim. Untuk ini anak-anak nggak usah khawatir, ya. Aduh, nggak mau aku nanti nggak bisa nggak naik, tidak. Jadi di sini sifatnya, ya, sifatnya adalah yang penting anak-anak mau diajak belajar, ya. Yang tadinya tidak mengenal sama sekali, yang penting kamu udah mengenal hurufnya saja, itu tidak masalah. Tapi syukur-syukur kalau hasilnya kamu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Berikutnya, nah ini yang sekarang lagi kita laksanakan selama pandemi COVID. Syarat naik kelas selama pembelajaran daring. Nah, yang pertama, anak-anak ini harus aktif dalam mengikuti pembelajaran. Biasanya dimulai pukul 7 ya, sama dengan MPLS. 7 sampai 7.30 disediakan waktu untuk anak-anak absensi. Nah, untuk absensi itu akan dipantau oleh masing-masing wali kelas. Begitu selesai absensi, langsung masuk ke pembelajaran. Nah, pembelajarannya jam pertama selama 1,5 jam. Kemudian istirahat ya setengah jam, pelajaran lagi 1,5 jam. Nah, di jam-jam itu ya anak-anak tentunya harus aktif mengikuti pembelajaran. Tidak boleh ada tugas kalian enak-enakan tidur atau ngeluyur ke sana kemari. Nah, ini tidak boleh. Harus aktif mulai absen sampai jam 11. Kemudian aktif dalam pengumpulan tugas. Di dalam mengumpulkan tugas, ini anak-anak nanti akan tidak harus datang ke sekolah langsung. Tetapi bisa minta tolong orang tua untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, tugasnya apa saja? Ya, yang diberikan oleh guru itu yang harus kamu kumpulkan. Ada 11 mata pelajaran ya nanti, tapi biasanya tugasnya seandainya kesulitan dan sebagainya, bisa kalian anak-anak bertanya pada bapak ibu gurunya, bisa WhatsApp ya atau mungkin bisa telepon supaya dicarikan pemecahannya. Berikutnya, aktif dalam mengikuti ulangan harian, ulangan tengah semester dan PAT. Nah, ini Bu bagaimana kalau misalnya kami tidak punya telepon, ya, nggak ada jaringan, kemudian nggak mampu beli pulsa, nggak masalah. Sekolah akan membantu, ya, secara offline. Nah, nanti ayah bundanya datang aja ke sekolah untuk menanyakan tugas-tugas dalam hari tersebut. Insya Allah Bapak Ibu Guru akan membantu. Jadi ini bukan halangan ya bagi yang tidak punya HP ataupun yang tidak punya jaringan. Karena sekolah akan memfasilitasi untuk khusus anak-anak yang benar-benar tidak bisa mengikuti pembelajaran online. Nah, sekarang anak-anak, bagaimana, siapa saja, berapa jumlahnya ya tenaga pendidik dan kependidikan SMP Negeri 1 Dau. Di sini kita punya 32 guru ya dengan 18 rombongan belajar. Nah, guru PNS-nya ada 22 orang. Guru GTT-nya ada 10 orang. Kemudian tata usaha ada 3 orang dan petugas kebersihan keamanan ada 3 orang.
Nah, kalau diperinci dari 32 guru itu, SMP Negeri 1 Dau itu memiliki guru pendidikan agama Islamnya ada 3, ya, ada Pak Ali, ada Pak Zamir, ada Pak Said. PKN-nya ada 3, ada Pak Suroso, ada Bu Septa, ada Bu Ratna. Kemudian bahasa Indonesia juga ada 3, yaitu Bu Marta, ada Bu Sri, ada Bu Sulas. Oh iya, ada satu lagi. Yang ini guru bahasa Indonesia paling muda ya, namanya Bu Aisyah, atau lebih keren atau lebih apa ya, dikenal dengan nama Bu Ais. Ada guru bahasa Inggris, Bu Wahyu, Bu Nurul, dan juga Bu Maimin. Yang hello, itu ya, Bu Wahyu itu. Guru IPA ada Bu Susi, ada Bu Nur, ada Bu Tuti, dan yang ini Pak Fatah. Pak Fatah ini guru IPA tapi juga ahli buat video-video, konten-konten video. Nah, nanti anak-anak siapa yang punya bakat nyanyi, bakat apa, minta disuting sama Pak Fatah, dimasukkan YouTube-nya SMP 1 Dau, boleh. Ya, pokoknya yang bagus, yang bisa membawa nama baik sekolah. Guru IPS-nya ada 3, ada Pak Eko, atau yang nanti ya kamu tahu sendiri Pak Eko itu yang mana, panggilan lainnya siapa, beliau yang akan menyampaikan sendiri. Ada Pak Nyoto, ada Bu Indah, dan ada Bu Ninis. Guru seni budaya ada Bu Aini dan ada Pak Akung. Guru olahraganya kita punya namanya Pak Rizky dan Pak Hari. Berikutnya bahasa daerah, ini ada 3, ada Bu Endah, ada ini Pak Suroso, Pak Zamir, dan Bu Septa. Prakarya Pak Fatah dan Bu Ninis. Matematika, ini ada Pak Edi, ada Bu Ratu, ada Bu Umi, dan juga ada Pak Sigit. Nanti Pak Sigit itu yang mana gitu ya. Ini anak-anak akan saya kenalkan juga di belakang. Itu anak-anak untuk guru yang ada di SMP Negeri 1 Dau. Nah, untuk tata usaha ada Pak Basuki ya, ada Bu Ika, di mana tata usaha ini mengurusi administrasi kalian. Jadi mulai data-data pribadi, tentang PIP, atau mungkin tentang surat penyurat ya. Misalnya anak-anak kok diminta desa surat keterangan berkaitan dengan PKH atau apa saja, nanti datangnya ya ke tata usaha. Petugas kebersihan keamanan ada 3 orang. Nah, demikian anak-anak berkaitan dengan visi misi sekolah. Nanti selanjutnya akan saya perkenalkan ya, atau silakan disimak ya, yaitu video tentang siapa ya guru kalian yang tadi sudah Bu Ana sebutkan. Ada guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun materi atau bidang studi lainnya, bisa kamu lihat di video berikut ini.